Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Eko Purwanto, dosen tetap pada bagian Fisiologi Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi di Jakarta. Saya mengampu mata kuliah Fisiologi pada blok kardiovaskular. Blok kardiovaskular ini memiliki bobot 6 SKS dan dilaksanakan pada semester ketiga. Terdapat 14 departemen atau bagian lain yang turut berkontribusi pada pelaksanaan blok ini. Blok kardiovaskular ini memuat deskripsi sebagai berikut. Blok ini bertujuan agar mahasiswa memiliki pemahaman tentang teori dan konsep dasar ilmu biomedis yang berkaitan dengan kardiovaskular, patogenesis, diagnosis, penata laksanaan, dan pencegahan gangguan kardiovaskular di dalam tubuh manusia. Dan aspek non-medis yang meliputi aspek psikologis, sosial budaya, lingkungan, dan agama. Capaian pembelajaran yang dituju adalah mampu memahami konsep dasar fisiologi sistem kardiovaskular. Sebagai sub capaian pembelajaran adalah memahami pengaturan kerja jantung yang berkaitan dengan kemampuan jantung untuk memompa sejumlah darah sesuai dengan kebutuhan jaringan. Indikator pada mata kuliah ini adalah setelah mempelajari topik kuliah, mahasiswa diharapkan mampu 1. Menjelaskan dan menganalisis pengertian curah jantung, cara pengukurannya, perannya sebagai indeks kinerja jantung, serta berbagai keadaan yang mempengaruhi curah jantung, sehingga dapat menjelaskan peran daya cadang jantung. Kedua, menguraikan dasar fisiologi pengaturan kerja jantung melalui berbagai mekanisme yang mencakup pengaturan sistem saraf intrinsik dan ekstrinsik, regulasi heterometrik dan homometrik, refleks jantung, dan zat kimia. Ketiga, menerapkan dasar fisiologi pengaturan kerja jantung pada keadaan sehari-hari, sehingga dapat menjelaskan perubahan adaptasi jantung akibat kerja fisik maupun latihan atau exercise. Materi kuliah yang disampaikan adalah curah jantung dan faktor pengendalinya. Metode pembelajaran yang digunakan adalah kuliah, diskusi tutorial PBL, keterampilan klinik atau skill lab, dan kegiatan praktikum. Alokasi waktu yang disediakan: kuliah tatap muka 1 kali 50 menit, tutorial 2 kali 50 menit, skill lab 2 kali 50 menit, dan praktikum 2 kali 50 menit. Sumber pembelajaran yang dipakai adalah buku Fisiologi Kedokteran karangan Sherwood pada bab ke-9, kemudian buku Fisiologi Ganong pada bab 30, dan buku Fisiologi Guyton pada bab 20 dan 21. Media pembelajaran yang digunakan adalah sebagai berikut. Perangkat lunak yang digunakan adalah layar Yarsi yang dapat diakses melalui layar.yarsi.ac.id, Zoom Meeting, dan Google Drive. Sedangkan perangkat keras yang digunakan adalah
textbook, buku ajar dan buku referensi lainnya, berbagai macam jurnal, ruang kuliah dan kelengkapannya, ruang tutorial dan kelengkapannya, ruang skill lab dan kelengkapannya, serta ruang laboratorium dan alat-alat praktikum yang disediakan. Sementara itu, evaluasi pembelajaran berupa kuis, ujian tulis berbasis komputer, dan dilaksanakan juga ujian praktikum terintegrasi. Formula asesmen untuk penilaian adalah sebagai berikut. Nilai ujian akhir blok sebesar 50%, nilai ujian praktikum sebesar 13%, nilai kuis dan wrap-up tutorial sebanyak 20%, nilai tugas baca 17%, sehingga total penilaiannya mencakup sebanyak 100%. Selanjutnya, mari kita saksikan proses perkuliahan di ruang kelas. Mahasiswa sekalian, pada siang ini saya akan melakukan kuliah kedua yang berjudul curah jantung dan faktor pengendalinya. Tapi sebelumnya, mari kita mulai dulu dengan mengucapkan lafaz basmalah. Pegang arteri radialis masing-masing. Mulai dipegang teraba ya sudah. Kemudian ya dihitung mulai. Ya stop. Berapa? Anda berapa? Berapa? 27. 23 kali 4 72. Anda berapa? 16. 16 kali 4 64. Anda berapa? 24. Anda tegang di sini. Tegang berarti. Tapi ini bagus ya 64. Anda hobi olahraga? Jalan doang. Jalan doang tuh jalan seperti apa? Seringnya seberapa sering? Iya, dalam seminggu berapa kali Anda melakukan? Oh, tiap hari. Memang karena kebutuhan atau melakukannya jadi karena kuliah nih dari kos ke tempat kuliah jalan itu, atau memang sengaja meluangkan waktu untuk berolahraga? Oh iya, tapi dia rutin. Nah ini ya, kita tidak tahu realitanya seperti apa, tetapi dia buktinya memang memiliki kebiasaan berjalan kaki ya, jalan kaki ya, tidak lari ya, berjalan kaki rutin ya. Ini tadi 72 ya, bagus ya. Kemudian dampaknya lagi apa? Kalau kita tadi sudah bicara ya, sudah membuktikan ya. Jadi kalau ada aktivitas rangsang simpatisnya meningkat, maka dampaknya apa? Ini akan menyebabkan penurunan ya, frekuensi jantung ya. Jadi tonus simpatis dan parasimpatis itu di sistem kardiovaskular itu berjalan beriringan, dia bersifat seolah-olah seperti kompetitor ya. Jadi reseptornya itu di nodus SA dan AB itu ada dua-duanya. Jadi reseptor simpatis dan reseptor parasimpatisnya ada yang simpatis dari nervus cardiacus, yang parasimpatis dari nervus cholinergic. Yang terutama adalah nervus 10 atau nervus vagus ya. Jadi kalau parasimpatisnya yang dominan, maka dampaknya adalah, ingat, inotropik, kronotropik, dromotropiknya apa? Negatif. Kalau yang
aktivasi atau dirangsang yang teraktivasi adalah peningkatan rangsang simpatis, maka dia akan bersifat inotropik, chronotropik, dromotropiknya positif. Semuanya tekanannya meningkat. Inotropik itu berhubungan dengan kontraksinya, mode kontraksi, artinya berhubungan dengan tekanannya. Jadi gerakan kekuatan kontraksi jantungnya. Kalau chronotropik itu berhubungan dengan kronologis urutan, jadi berhubungan dengan frekuensi. Ya, kalau dromotropik berhubungan dengan proses aliran atau spread atau cetusan listriknya itu. Makin dromotropiknya positif berarti aktivitas listriknya makin cepat, ya, makin sering. Ya. Kemudian isi sekuncup. Isi sekuncup itu adalah tadi kan sudah Anda tahu, jadi bagaimana darah itu dipompa keluar dari ventricle pada tiap sekali kontraksinya, atau pada setiap kontraksi ventricle baik kanan maupun kiri, yang disebut sebagai volume sekuncup. Nah, kemudian ada istilah di dalam stroke volume itu, dia bisa disebut sebagai stroke volume karena ada apa? Karena ada istilah preload dan afterload. Nah, Anda perhatikan di sini ada preload dan afterload. Nah, sebelum ada antara preload dan afterload diselingi oleh adanya kontraksi. Preload itu adalah pada saat apa? Ini imajinasi Anda. Pada saat, perlu saya buka dulu. Nah, preload itu adalah adanya beban di mana darah itu masuk ke jantung dan mengisi ruang-ruang di ventricle, ya, pada saat di akhir diastol. Jadi situasinya adalah pada saat situasi diastol. Preload, bebannya itu pada saat darah masuk ke dalam jantung. Beban awal yang diterima oleh jantung, di mana karena ada masuknya darah ke dalam jantung. Jadi fasenya pada saat fase diastol. Sementara kan terus kontraksi, ya kan? Setelah darah diterima masuk ke jantung, urutannya kemarin ingat ya, dari atrium lalu ke ventricle, baik atrium kanan, atrium kiri, ya, bersamaan langsung kemudian terjadi kontraksi. Atrium kontraksi, maka darahnya akan mengalir ke ventricle. Ventricle berkontraksi, maka aliran darahnya akan masuk ke seluruh tubuh dan ke paru-paru, ya. Nah, selanjutnya setelah terjadi preload, ada kontraksi, maka akan diikuti oleh adanya afterload, ya. Afterload itu adalah suatu mekanisme di mana beban yang diterima jantung itu adalah jika darah sudah keluar dari jantung. Bebannya karena ada resistensi di sistem pembuluh darah yang dilaluinya, dan ini terjadi pada saat fase sistole, pada saat fase kontraksi. Jadi ada preload, ada kontraksi, jadi hubung Poiseuille. Nah, akibat ada peristiwa preload, ada kontraksi, ada afterload ini akan mengacu nih situasi. Setidak-tidaknya bisa dijelaskan mekanismenya darah itu mengalir, ya, dari jantung menuju ke pembuluh darah dan dari pembuluh darah kembali lagi ke jantung. Setidak-tidaknya memang ada beberapa hukum, ya, ada rule yang harus Anda pahami, tetapi saya ambilkan contoh ini dulu, hukum Poiseuille ini. Nah, hukum Poiseuille ini rumusnya ini secara fisika. Ada Q sama dengan delta P dikali P dikali R pangkat 4
dibagi 8 eta dikali L ya. Nah ini memang masing-masing punya makna. Delta Q itu jumlah debit jumlah alirannya. Ada Poiseuille law, ada juga hukum Bernoulli. Pernah ingat ya hukum Bernoulli? Itu juga berhubungan dengan laju aliran ya, aliran cairan di dalam tabung ya. Nah ini akan nuansanya adalah bahwa di dalam hukum Poiseuille ini menjelaskan bahwa dalam peristiwa hemodinamik jantung itu kita perlu perhatikan apa? Adanya tekanan, ada aliran, dan ada resistance, ada hambatan, dan itu berhubungan dengan preload dan afterload ya. Kan load itu berarti melawan gaya yang melawan. Jadi aliran darah itu pusatnya adalah dari jantung. Nah itu nanti kalau ada kuliah lain yang menjelaskan bahwa ada pembuluh-pembuluh darah. Anda ingat ada aorta, ada arteri, ada arteriol, ada kapiler, ya, venula, vena, kemudian terakhir vena cava, ya, tempat kumpulnya vena-vena kecil ke satu titik untuk masuk kembali ke jantung disebut vena cava. Ya. Nah tadi kan, jadi setelah Anda pahami ini, maka Anda melihat bahwa dalam hukum Poiseuille ini memperlihatkan bahwa aliran darah yang berasal dari jantung itu akan berbanding lurus dengan perbedaan tekanan. Artinya kalau tekanannya makin tinggi, maka alirannya makin kuat. Jadi cardiac outputnya pasti tidak sama, ya, pasti tidak sama. Jumlah darah yang mengalir dalam 1 menit tidak sama pasti. Tapi tadi saya tanyakan kan, kalau dalam kondisi istirahat ya kemungkinannya sama. Tapi sebetulnya ada tadi faktor yang Anda lupakan. Jadi bahwa orang yang tadi aktivitas olahraganya rutin, kemungkinannya denyut nadinya atau pada saat istirahat denyut jantungnya akan lebih rendah. Tetapi jumlah stroke volume-nya yang tinggi. Sementara kalau orang yang tidak aktivitas olahraganya tidak rutin dan tidak terlatih, maka dia akan mengejar cardiac output itu dengan cara apa? Denyutnya yang ditingkatkan. Sementara stroke volume-nya mungkin kecil. Ya, stroke volume-nya kecil, maka untuk mengkompensasi supaya mencapai angka 6000 cc tadi atau 6 liter tadi, caranya bagaimana? Kompensasinya adalah denyutnya ditingkatkan. Sementara kalau orang yang terlatih karena jantungnya bekerja secara efisien, maka satu kali dia berkontraksi darahnya full penuh sehingga efektif kan, maka jantung akan bekerja sangat efisien sehingga apa? Dampaknya akan membuat denyut nadinya pada saat dia istirahat akan cenderung lebih rendah dibanding orang-orang yang biasa-biasa saja. Nah, buktinya ini dalam keadaan olahraga, ini cardiac output yang terjadi itu bisa sampai 3 kali lipat perbedaannya. Jadi kalau orang normal tuh sekitar pada saat sedang istirahat tuh 5 liter, ini bisa sampai lebih dari 15 liter. Artinya 3 kali lipat darah yang mengalir pada saat Anda sedang berolahraga. Makin Anda terlatih, darahnya makin lebih banyak lagi yang mengalir, yang mengalami sirkulasi itu makin banyak lagi. Ini terjadi banyak faktor ya. Nanti kita lihat faktor-faktor apa saja yang mendasari. Kemudian ada istilah cardiac index atau indeks jantung. Nah, cardiac index ini menjadi salah satu indikator bagaimana jantung itu bekerja. Jadi ukuran fungsi jantung di sini bisa lebih detail ya, bisa lebih detail
daripada kita hanya sekedar mengetahui jumlah darah yang mengalir dalam 1 menitnya. Kalau darah yang mengalir pada dalam 1 menit itu kita cuma tahu jumlahnya berapa, 5 liter. Tetapi seberapa efektifnya darah yang mengalir dalam waktu 1 menit itu, apakah betul telah mencukupi seluruh sel-sel di tubuh kita atau tidak? Maka digunakanlah salah satu indikator yang disebut sebagai cardiac index. Karena apa? Ada faktor yang diberikan variabel tambahan, yaitu adalah luas permukaan tubuhnya. Nah, cardiac index ini memiliki rumus cardiac output dibagi luas permukaan tubuh, dan angka normalnya adalah kisarannya antara 2,5 sampai 4,2 liter per menit per meter persegi. Anda ingat kemarin ECC ya? Iya, ECC. Yang gambarnya itu yang ada retikulum sarkoplasmik, yang ada gerbang ryanodin, gerbang serka, ada troponin dan sebagainya. Jadi kalau kalsiumnya banyak, maka menyebabkan salah satunya adalah aktivitas pertemuan antara aktin dan nusinya akan lebih sering, maka akan menyebabkan kontraksi lebih sering dan lebih kuat. Sementara pengaturan yang bersifat heterometrik ini berhubungan dengan situasi yang indikatornya adalah terjadi perubahan panjang pendeknya pada otot jantung. Berarti pada saat apa? Berhubungan dengan stroke volume. Artinya apa Pak? Jantungnya tadinya darahnya kosong, begitu diisi darah mengembang, teregang kan? Kemudian kontraksi, teregang lagi itu kontraksi lagi. Nah, itu berhubungan dengan stroke volume. Kemudian berdasarkan apa lagi? Stroke volume salah satu faktornya adalah adanya venous return atau aliran balik pembuluh darah masuk ke dalam jantung melalui vena. Kemudian ingat ini hukum Frank-Starling. Hukum Frank-Starling ini bunyinya ingat hukum Frank-Starling bunyinya bahwa kontraksi otot jantung atau kontraksi otot ya, berbanding lurus dengan panjang awalnya, atau panjang awal menentukan kekuatan kontraksi pada jantung. Panjang awal pada jantung itu disebabkan oleh apa? Oleh adanya pengisian jantung pada saat diastole. Tadi pada saat diastole darah kembali ke jantung, preload kan, masuk ke dalam jantung. Nah, kemudian jantung tadinya kan kosong, mengembang ya. Begitu teregang pada saat kondisi maksimal terjadi kontraksi. Oleh karena itu kalau jantungnya makin terlatih, maka kontraksinya akan makin baik ya. Kontraksinya makin kuat, membuat fraksi ejeksinya makin bagus. Jadi di antara 50 sampai 70%. Karena begitu kalau jantungnya lemah, begitu dia stroke volume terjadi, darah yang keluar hanya sedikit, tapi kalau kuat darah yang mengalir akan lebih banyak. Nah, itu jadi berhubungan dengan hukum Frank-Starling. Ini ingat-ingat, sering disebut-sebut nih kalau akan ada link di depan. Jadi puisi itu memiliki bobot sekitar 10-15% dari penilaian yang digunakan pada blog penilaian blognya. Selain ada
Kita akhiri dengan mengucapkan ucapan hamdalah. Subhanallah wa Terima kasih atas atensi yang Anda berikan. Semoga ini. Tapi kalau